Ya, untuk memulai kelas kita, coba siapkan pulpen dan kertas. Kita coba latihan soal ya. Latihan soalnya saya ambil dari internet. Kalian bisa melakukannya di rumah. Dan mungkin kalian sering melakukannya di kelas-kelas yang lain juga. Saya pakai ini. Quizzes. Ya, bisa kelihatan share screen saya? Bisa ya? Nah, di sini ada apa namanya? Dua soal nih. Dua soal. Ini saya belum mulai langsung ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X tambah 2 kurang dari 4. Kemudian himpunan penyelesaian dari X min 5 lebih dari sama dengan 4. Coba dibuka soal yang kemarin, soal lagi. Pembahasan yang kemarin, bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar seperti ini. Ini kemarin saya udah kasih tahu kan, yang pertama apa kemarin? Akarnya dihilangkan dengan cara kedua ruasnya dikuadratkan. Nah, coba silahkan kalian coba dulu, terus kirimkan ke WA saja. Kirim ke WA, nanti saya notis, saya catat nama-nama yang mengirimkan pertama kali. Ini ada 2 soal nih. Nanti saya share screen jawaban kalian, nanti kita sama-sama coba kerjakan dari link aplikasi Quizzes yang ada di Google ini. Nah, kalian juga bisa tipsnya, kalian bisa pakai link ini untuk latihan soal. Karena apa ya, soal-soalnya itu lengkap, nggak cuma ada matematika kan, bisa menolong kalian. Jadi luar biasa, sekarang tuh belajar bisa dari mana aja. Coba saya kasih waktu ya. Saya mau izin sebentar ke toilet. Apa sih kucing yang manis? Kucingnya siapa kamu datang ke sini? Tak makan. Ini kamu
Baik, saya kembali. Apakah sudah ada yang mengirim di WA? Coba saya cek ya. Belum ada. Dibuka catatan yang kemarin, Nak. Gimana cara mengerjakan kemarin? Ayo. Dikuadratkan dulu kedua ruasnya, kan? Terus sederhanain aja, selesai. Belum ada ya, belum ada yang kirim ya. Oh, ada satu nih. Sudah ada satu yang kirim. Gabriela, ayo yang lain. Saya nunggu yang lain. Biar semuanya aktif. Saya share lagi ya. Tadi ini. Ya, ini saya share. Belum ada yang, ada lagi Deborah. Jadi ada 2 orang sudah yang kirim. Deborah, dia kirim nomor 1 dulu. Nomor 2-nya belum. Ayo yang lain, saya masih nunggu. Baru ada 2 orang. Jadi saya catat ya, siswa Santa sudah kirim juga yang aktif pada pertemuan tanggal 2 bulan 2 2021. Minggu lalu tuh yang aktif tuh Gabriela, Melisa, Thompson, Santa, Felinda, Jacob, Rahmat, Lukman. Nah, pagi ini yang sudah kirim pertama tadi Gabriela. Lalu yang kedua tadi ada kirim tadi Deborah. Nah, Santa jadi gua kirim. Yang ketiga ada Lukman, barusan saja kirim. Jangan takut salah ya, nggak apa-apa salah nggak dimarahin. Salah nggak dimarahin ya.
Namanya juga manusia, nggak luput dari yang namanya kesalahan. Oke, udah ya. Kita akan bahas sama-sama. Saya akan stop share. Saya akan share yang teman kalian kirim jawabannya. Yang dari WA, ya keterbatasan kendala ya. Harusnya kita biasanya maju ke papan tulis, mau nggak mau harus kita gunakan seperti ini. Ya, ini yang pertama ada Deborah mengirimkan kepada saya. Coba kita lihat sama-sama. Agak loading ya, sabar. Deborah sama ada Gabriela. Jadi yang pertama kali kirim itu Gabriela, hanya selang berapa menit aja. Nah, ini punyanya Gabriela. Kelihatan ya? Semoga kelihatan. Nah, kalian boleh perhatikan. Misalkan X, nilai X yang memenuhi dari akar X plus 2 kurang dari 4. Ya, yang pertama harus memperhatikan syarat ya, itu yang paling penting. Syarat. Yang kedua, ini saya kecilkan dulu. Dia goyang-goyang kalau nggak dikecilin. Syaratnya harus fx lebih besar sama dengan 0, lalu kedua ruasnya dikuadratkan. Nah, ini udah betul ya, x lebih besar dari min 2, syarat yang pertama. Syarat yang kemudian akar kedua ruas diakarkan. Nah, ini dapatnya adalah ya kurang dari itu karena ya nomor 1 udah benar, nomor 2 oke. Lebih besar dari 5 ke sana, lebih besar sama dengan 21. Ya, ini juga udah betul. Ini punyanya Gabriela. Coba kita lihat punya yang lain ya. Jadi Gabriela kerjain dua-duanya. Ini punya Deborah. Nah, syaratnya betul. Ini dapatnya juga betul. Himpunan penyelesaian benar. Deborah ngerjain satu soal saja. Lalu ini ada Santa. Ini Santa kirimkan satu juga. Nah, Santa coba perhatikan. Kalau bentuk garis bilangannya itu di tengah-tengah seperti ini jangan gunakan kata atau ya, tapi gunakan kata dan. Kalau kamu mau bikinnya kayak gini, Santa bisa dipahami. Waktu lalu di pertemuan yang sebelumnya saya udah kasih tahu, kalau dia seperti ini, bergabung seperti ini, jangan gunakan kata atau, tapi kata dan. Itu nanti benar. Atau cara menulisnya kayak tadi, Gabriela sama Deborah. Jadi ini kurang tepat di penulisan HP-nya aja. Tapi kalau penyelesaiannya sudah benar. Bikin HP-nya aja yang belum pas. Kalau mau kayak gini, dipisah kayak gini, jangan gunakan atau ya, tapi gunakan dan. Kalau kasusnya seperti ini bentuknya. Tapi kalau bentuknya pisah kiri kanan, itu baru atau. Itu yang membedakan. Nah, ternyata kalian ingat. Nah, ini ada Lukman. Ya, ini Lukman kerjain dua-duanya. Kerjaan Lukman juga sudah pasti hanya nomor 2 ini coba
X lebih besar dari 5, itu ke arah kanan. X lebih besar sama dengan 21 juga ke arah kanan. Yang kena himpunan penyelesaian 2 kali itu yang X lebih besar 21. Nah, ini penyelesaiannya udah betul, hanya cara menentukan HP-nya aja. Nah, ini koreksi yang punya Lukman supaya tahu. Jadi kalau misalnya kalian mencoba, jadi kalian tuh tahu di mana letak orang tepatnya. Ya Lukman ya. Jadi udah benar ini. Serunya matematika tuh di sini. Ini nggak semuanya salah ya. Saya nggak akan menyalahkan semuanya istilahnya. Karena di nomor 2 ini di penyelesaiannya benar. Hanya waktu nyampe di HP dia belum tepat aja. Harusnya dia cukup X lebih besar sama dengan 21. X lebih besar 15-nya nggak akan muncul lagi. X lebih besar dari 5 kok 15. Ini juga ada tipe dikit yang di sini ya. Jadi ini hanya penulisannya aja. 5-nya nggak keluar lagi, jadi hanya cukup X lebih besar sama dengan 21. Jadi ini kurang pas di HP-nya juga. Ya Lukman tolong diperbaiki. Ini Lukman ya, terima kasih. Tadi udah ada 4 siswa yang sudah mau berpartisipasi. Coba silakan stop share. Nah, kita kembali ke materi. Namun sebelum kembali ke materi, di sini ada 31 siswa, berarti ada kenaikan ya. Coba saya mau cek siapa yang sudah bergabung, siapa tahu belum absen. Siapa ya kira-kira? Tadi belum ada, tiba-tiba ada. Di sini di layar pertama ada Desi, Deborah, Pelinda, Nahum, Dikita, Agnes. Oh iya, ada Agnes. Sudah ada tambahan Agnes kelas 10 IPS. Oke, coba sebelum saya lanjutkan, saya mau absen foto dulu. Silakan buka kameranya. Silakan buka kameranya untuk saya ambil foto. Semuanya silakan buka kameranya. Di layar pertama itu ada Desi, ada Thompson, Britney, Daniel, Michael, Brikita. Di aku nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Apanya ya Melvin? Oh, Melvin juga udah bergabung. Tadi Melvin belum ada. Oke, silahkan dibuka. Di sini Arvita, Michael belum buka kameranya, Rahmat gelap, Michelle belum buka kameranya, Jacob juga belum. Aliran Bu, aliran. Nggak ada aliran kayak gitu. Jangan suka berbohong, nggak bagus berbohong. Ya, kalaupun gelap nggak akan segelap itu, nak. Oke, layar yang pertama itu. Hana, kenapa kau hanya tunjukin sebelah wajahmu itu? Tunjukinlah semuanya. Kemudian di layar kedua ada Rico, Agnes, Melvin. Silahkan buka kameranya. Kenapa sih malu-malu? Malu-malu kucing. Kucing saya udah makan tadi, jadi diam dia. Nah, ini saya akan lanjutkan lagi di materi yang masih di pertidaksamaan rasional ya, ini lanjutannya yang minggu lalu. Tunggu, saya kehilangan ini. Kenapa lagi? Kok tiba-tiba hilang semua? Sabar ya nak ya, kayaknya ada gangguan di laptop saya, jadi layarnya tuh tampilannya jadi semua hilang. Kemana ya di mereka semua? Tapi kalian masih bisa melihat saya nggak?
Sudah kembali dia. Share screen saya kelihatan? Ada, Miss. Kelihatan, Miss. Nah, ini materi berikutnya. Coba kalian perhatikan, ada bedanya sama contoh soal yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, yang punya variabel X itu hanya yang di sebelah kiri ya, salah satu aja gitu. Nah, sekarang kiri kanan, ruas kiri dan kanan, dia punya variabel X dua-duanya. Nah, bedakan sama soal yang tadi ya. Kalau soal yang kemarin-kemarin itu, variabel X-nya tuh hanya muncul satu kali. Nah, variabel yang X-nya hanya muncul satu kali. Nah, sekarang dia itu kiri kanan, ruas kiri kanan muncul variabel X. Di sini dikatakan bahwa gini, notasi soalnya, saya akan share. Ini contoh yang ketiga, notasi soalnya gini, akar fx kurang dari gx. Nah, bedakan sama soal yang tadi. Kalau soal contoh-contoh yang minggu lalu kan cuma misalnya akar 4x plus 5 kurang dari atau lebih dari sama dengan 0 gitu misalnya ya. Nah, ini kan ini ruas kanan. Ini ruas kiri. Perhatikan. Di ruas kirinya nggak memiliki variabel X. Nah, di ruas kanannya hanya variabel X munculnya satu kali. Tapi untuk kasus berikutnya ini, soalnya dimodifikasi ya, saya bahasanya permudah, dimodifikasi jadi seperti ini. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, perhatikan. Di sini sudah ada penjelasannya. Nah, yang pertama syaratnya adalah fx harus lebih besar dari 0. Kalau yang lalu kan fx lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kalau kalian sekali lagi, saya akan kasih keterangan. Ini model soalnya berbeda. Saya akan pertegas supaya kalian nggak bingung. Jadi bentuk soalnya adalah akar fx kurang dari gx. Jadi intinya ruas kiri dan kanan dia punya variabel x, cuman yang ada kata akarnya, hanya di ruas kanan. Nah, caranya sama, hanya saja berbeda di syarat. Karena syarat yang pertama adalah fx yang di dalam akar ini harus lebih besar dari 0. Lalu yang kedua, gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Nah, ini perhatikan. Lalu cara yang kedua ya udah penyelesaiannya hanya tinggal kedua ruasnya diakarkan. Jadi ini yang pertama syaratnya, yang kedua sama. Kedua ruas diakarkan. Gitu ya, jadi sama persis.
Intinya syaratnya adalah nih yang A ini sudah ada di sini syarat penyelesaiannya. Lalu hasil penyelesaiannya digabungkan. Nah, untuk mempermudah mungkin karena ini sudah ada jawabannya, kalian agak sedikit bingung. Saya akan coba bahas satu soal ini pelan-pelan, langsung ya, walaupun sudah ada jawabannya di sini. Akar 4x plus 5, jadi tadi soalnya gini ya, akar 4x plus 5 lebih dari X, lebih dari X, lebih dari X. Intinya di sini bentuknya adalah akar fx lebih dari gx. Bisa juga nanti akar fx kurang dari gx. Jadi bisa tandanya bisa mana-mana ya, bisa lebih dari, kurang dari. Hanya saja karakteristik soalnya, yang ciri-ciri soalnya jelas kalian bisa lihat, yang memiliki tanda akar, itu di ruas kiri atau salah satu ruas saja. Lalu di ruas kanannya itu punya variabel X, jadi X-nya muncul 2 kali, ada di ruas kiri, ruas kanan. Jadi karakteristiknya berbeda. Kalau yang sebelumnya kan soalnya mungkin hanya seperti ini, akar 4X plus 5 kurang dari 0 gitu. Jadi kan dia hanya X-nya muncul 1 kali sama akarnya di sebelah kiri. Nah, sekarang ini akarnya 1 kali muncul sama X-nya 2 kali muncul. Jadi cara membedakan karakteristik soal ya. Beda soal, beda cara mengerjakannya, beda syaratnya. Kalau untuk soal yang seperti ini, syaratnya adalah fx harus lebih besar sama dengan 0, pakai sama dengan. Kalau yang soal seperti ini, nah ini tolong diperhatikan. Syaratnya yang pertama itu fx lebih besar dari 0. Artinya 4x tambah 5 harus lebih besar dari 0. Maka nilai X itu harus lebih besar dari min 5/4. Nah, lalu syarat yang kedua, yang B itu GX. GX itu yang di ruas kanan ya. Itu lebih besar dari 0. Artinya X harus lebih besar dari 0. Nah, bedakan sama yang tadi, soal yang tadi muncul ya. Bedakan sedikit hanya di syaratnya saja. Ini saya hapus. Ini saya hapus dulu. Baik, dadah. Oke. Untuk cara yang kedua tetap sama ya. Cara yang kedua, kedua ruas di kuadratkan. Jadi sekali lagi saya tekankan, hanya untuk karakteristik ini saja, syaratnya itu saja yang berbeda. Hanya di langkah pertama yang sedikit berbeda, tapi di langkah yang kedua sama intinya. Jadi akar 4x plus 5 lebih dari x ini saya kuadratkan kedua ruas. Jadi 4x plus 5 lebih dari x kuadrat. Lalu jadikan ini satu ruas. Jadi gini nanti. 0 lebih besar dari x kuadrat min 4x plus 5. Min 5 harusnya. Ini sama yang ini ya, sama persis. Oke. Lalu ini kan pertidaksamaan kuadrat. Supaya tahu nilai X-nya kalian faktorkan. Nah, ini udah sering nih dari SMP nih cara memfaktorkan. Dua-duanya negatif, berarti ada yang positif, ada yang negatif. Kayak gitu caranya nih, cara gampangnya ya. Bilangan apa? Coba saya tutup pintu dulu. Buka.
Kembali lagi. Bilangan apa kalau dia dikalikan? Dikalikan dapatnya negatif 5, tetapi kalau dijumlahkan min 4. Ayo, kira-kira apa? Tebak, ayo. Ada yang bisa menebak? Nih, kalau dikali, dua bilangan kalau dikali, hasilnya negatif 5. Tetapi kalau dia dijumlahkan, hasilnya negatif 4. Kalau dijumlahkan. Ada yang bisa nebak? Coba ada yang bisa nebak nggak ini? Mana ini? Ada orang nggak di sini nih? 1 sama negatif 5. Oh iya, positif 1 dan negatif 5. Nah, di sini kita mau coba gambar dulu garis bilangannya ya. Ini nanti kita cari penyelesaiannya. Nah, otomatis kita akan yang pertama kita misalkan dulu ya. Kita misalkan pakai sama dengan. Kita punya X plus 1 sama dengan 0, sama X min 5 sama dengan 0. Berarti X yang pertama itu sama dengan min 1, X yang kedua sama dengan 5. Ya. Kira-kira seperti ini. Ini untuk yang langkah yang I kedua. Lalu ada min 1, ada 5. Daerah penyelesaian yang I2 ini kita mau cari tahu dulu. Caranya ya kayak kemarin. Uji titik. Pilih salah satu titik aja. Saya mau pilih 0. Saya substitusikan 0 di sini ya. Saya ganti X sama dengan 0. Nah, apa ketika yang kalau misalnya kita substitusikan X sama dengan 0, apa yang terjadi? Nah, ini semua X-nya jadi 0. Misalnya ya, ini cuma untuk membayangkan. Kalau ini X-nya 0, berarti kita akan ketemu 0 lebih dari min 5. Nah, ternyata jawabannya benar. Berarti nanti di sini, di tengah-tengah sini nanti penyelesaiannya. Nah, ini belum selesai ya, belum selesai di sini. Untuk menggambarkannya, coba. Karena nggak muat papan tulisnya itu. Sedikit ya. Kembali ke sini. Kita ingat dulu, kita punya X lebih dari min 5/4. Kita tulis di sini. Kita punya yang pertama, X lebih dari min 5/4. Itu kalau kita gambar garis bilangan, garis bilangannya kok bengkok. Ini saya hapus ya. Coba saya pelan-pelan ya. Susah menggambar ini. Min 5/4 tuh kira-kira di sinilah. Misalnya ya, min 5/4. Dan tandanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti selalu dia ke arah kanan. Ya. Min 5/4 itu lebih dari 1 ya. Lalu yang B, coba kita kembali ke B. Yang B kita punya apa syarat yang B? X lebih besar dari 0. Kita gambar di sini. X lebih besar dari 0. Ya. Min 5/4 itu sekitar 1 lebih. Berarti 0 itu ada di sini. Misalnya di sini 0. Dan dia lebih dari juga. Ini ya. Lalu yang C, syarat yang C itu yang I2 ini. Coba perhatikan. Ini ada X sama dengan min 1 sama X sama dengan 5. Dan penyelesaiannya seperti ini. Kurang lebihnya. Min 1, 5. Kita kembali ke sini. Jadi tadi kita punya garis bilangan seperti ini. Nah, min 1 itu
kira-kira di antara min 5/4 sama 0. Karena min 5/4 itu lebih gede ini. 1 di sini, terus di sini 5. Apa-apa. Nah, ada tiga wilayah lah ya. Nah, kira-kira yang mana daerah penyelesaiannya? Itu kan. Nah, di sini sebenarnya udah dijelaskan ya, udah dijelaskan. Cuman mungkin kurang jelas. Menjelaskan langsung. Nah, yang daerah penyelesaiannya adalah wilayah yang irisan. Nih, kalau saya mau gambar irisannya, saya pakai tinta yang lain. Yang kena arsiran 3 kali. Perhatikan garis merah ini. Ya, dia dimulai dari 0. Lalu dia berhenti di angka 5. Nah, ini wilayah yang kena arsiran 3 kali. Inilah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Maka nanti himpunan penyelesaiannya X kurang dari 5 kurang dari 0. Ini. Jadi sekali lagi untuk macam-macam bentuk soal dari perpindahan irasional ya. Ini tadi bentuk umumnya adalah akar fx kurang dari gx. Ini tandanya, tanda yang di tengah ini bisa jadi dia kurang dari, bisa jadi lebih dari, lebih dari sama dengan. Bisa jadi kayak gini ya. Jadi bisa tandanya bisa dirubah. Tapi cara penyelesaiannya intinya tadi yang penting kalian tahu kata kunci dalam menyelesaikannya. Tandanya bisa diganti tanda perbedasan yang lain. Penting yang diingat langkahnya ya. Jadi syaratnya berbeda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya syaratnya fx lebih besar sama dengan 0. Kalau ini fx lebih besar, nggak pakai sama dengan ya, sama gx lebih besar. Tuh. Nah, sekarang ini ada contoh soal ini. Ada A, B, C, D. Coba kita bahas yang A dulu. Saya akan bahas yang A. Nah, perhatikan baik-baik semuanya yang A. Pertama, cari syaratnya. Syaratnya fx lebih besar dari 0 dulu. Artinya yang di dalam akar ini, x min 3, dia harus lebih besar dari 0 ya. Maka x harus lebih besar dari 3. Lalu syarat yang kedua adalah gx-nya harus lebih besar dari 0. Artinya 15 min x harus lebih besar dari 0. Nah, min x itu harus lebih besar dari min 15. Perhatikan di sini x-nya punya negatif. Min x, saya mau x-nya positif saja. Maka tandanya akan berubah. Nah, perhatikan ini. Ya, sampai ada yang nggak tahu kenapa ini tandanya bisa jadi berubah ya. Nah, perhatikan. Dari dia min x lebih dari min 15 berubah jadi x kurang dari 15. Artinya negatifnya hilang dan tandanya dia berubah. Ini ada syarat. Oke, kemudian yang kedua, langkah yang kedua. Nah, ini saya pelan-pelan sekali. Kedua ruas dikuadratkan. Artinya langsung aja. Akar x min 3 kuadrat kurang dari 15 min x dikuadratkan ya nak ya. Oke, ini akarnya hilang jadi x min 3 kurang dari. Nah ini jangan sampai kalian lupa cara mengkuadratkan ini. Saya catat di sini deh.
15 min X kuadrat itu sama dengan 15 min X dikali 15 min X nih. Ini tolong aljabar dasar seperti ini jangan dilupakan. Ini kali ini. Ayo, berapa 15 kali 15? Ayo, jangan tidur. Riko, berapa Riko? 15 kali 15. Berapa Riko? Kemana ini orang-orang? Nathanael, berapa Nathanael 15 kali 15? Ada orang nggak sih? 225. Ya, yang ditanyain tuh yang jawab ya. Oke, nggak apa-apa. 225. Lalu 15 kali min X. Min 15 X. Lalu kali min 15 X. Min X kali min X plus X kuadrat. Maka nanti ketemu 225 min 15 min 15 jadi min 30X plus X kuadrat. Nah, jadi nanti hati-hati dalam mengalihkan ke dalam. Nanti tiba-tiba 15 kuadrat min X kuadrat lagi. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus dijabarkan satu-satu kayak gini. Semoga kalian nggak lupa ini. Jadi nanti 225 min 30X plus X kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini diapain? Kalau sudah seperti ini jadikan satu ruas. Jadikan satu ruas. Jadi salah satu ruas harus 0. Salah satu ruas harus 0. Saya di sini kasusnya ruas kanan saya mau jadikan 0. Maka nanti akan menjadi, coba akan menjadi seperti apa? Min 3 pindah ruas jadi plus 3. Berarti di sini 2, 2, 8. Semoga kalian nggak bingung. Loh kok di sini kan 225. Kok jadi 228 dari mana? Ini min 3 nih. Saya pindahkan jadi plus kan gitu. Lalu min 30X kuadrat min X jadi min 31 X plus X kuadrat. Oh, lebih enaknya gini. X kuadrat min 31X plus 228. Nah, kalau udah seperti ini, kita mau cek dulu. Kira-kira ada nggak pemfaktorannya? Nilai X-nya. Bisa nggak ini difaktorkan? Kalau nggak bisa difaktorkan, pakai rumus ABC. Mau nggak mau nyari X1 dan X2-nya. Saya udah pernah juga kasih tahu rumus ABC itu apa. Nah, coba ya. Kita cek cara memfaktorkan. Cara paling gampang memfaktorkannya itu kayak gini doang. Bilangan apa kalau dikali 228? Ini kalau dikali ya. Tetapi kalau dijumlahkan negatif 31. Ada yang bisa nebak nggak? Yuk, kayak saya kasih waktu. Ada nggak kira-kira? Tetapi kalau dijumlahkan, dia negatif 31. Coba fokus ke angka yang paling belakang, 228,8. Dua bilangan apa kalau dikalikan belakangnya hasilnya 8? Kira-kira ini bisa nggak difaktorkan? Halo? Ada orang kah? Adakah orang yang bisa memberikan tebakannya? Atau kira-kira apakah ini bisa difaktorkan atau enggak? Ini udah saya kasih tahu ya. Bilangan apa kalau dikalikan 228, tapi kalau dijumlahkan 31? Negatif 31. Nggak ada? Halo? Gawat, saya tidak direspon.
Nggak ada yang bisa menebaknya. Gimana ini, gawat ini. 19 sama 12. 19 sama 12, kita coba ya. 19 sama 12. Kalau kita jumlahkan 19 sama 12, dan dua-duanya negatif ya. Ya kan? Negatif 19 ditambah 12. Ah ya, terima kasih. Mana tadi kursor saya? Kok hilang? Nah, di sini X min 19, X min 12. Perhatikan, di sini kan positif ya. Maka dua-duanya bernilai negatif. Nah, saya coba akan, kan udah nggak muat di papan tulisnya. Saya kasih di papan tulis ya. Coba kalian ingat ya, ini syarat-syaratnya. X lebih dari 3, X kurang dari 15. X lebih dari 3, X kurang dari 15. Jadi tadi syaratnya yang A, X lebih dari 3. Kalau X lebih dari 3, sorry, dia harus pelan-pelan ini gambarnya. Caranya supaya garisnya itu lurus. Saudara-saudara, udah nggak apa-apa ya, sorry ya, garisnya nggak lurus. 3 tuh di sini misalnya 3. Nah, dia lebih besar ya, lebih besar berarti dia ke arah kanan. Lalu syarat yang kedua tadi adalah X kurang dari 15. X kurang dari 15. X kurang dari 15. Oke, saya gambar. 15 tuh misalnya di sini. Ini 15. Kurang dari berarti dia ke arah kiri. Ini adalah langkah yang pertama dilihat dari syarat. Lalu langkah yang kedua ruas dikuadratkan tadi kita dapat 0 kurang dari X min 19, X min 12. Kayak gini kan? Nah, untuk mencari darah penyelesaiannya, kita cek ya. Ini kita misalkan dulu. X min 19 sama dengan 0, X min 12 sama dengan 0. Maka ini X sama dengan 19, ini X sama dengan 12. Berarti 12 itu sebelum 15. 12 di sini, lalu 19 tuh di sini ya, karena 19 itu lebih dari 15.
Nah, di mana wilayah penyelesaiannya? Apakah dia di pinggir-pinggir sini atau dia ada di tengah-tengah? Caranya gimana? Uji titik sembarang aja. Saya mau pilih X sama dengan 0. 0 itu di sebelah sini ya. 0 itu di sebelah kiri kebetulan. Karena kalau milih X sama dengan itu paling simple. Langsung aja substitusikan nanti di sini. Jadi nanti saya pilih X sama dengan 0. Saya substitusikan ke pertidaksamanya. Apakah 0 kurang dari 0 min 19 dikali dengan 0 min 12. Nah, ternyata ya, ternyata ini kan kita dapat 0, apakah dia kurang dari min 19 dikali min 12? Apakah 0 itu kurang dari 228? Jelas salah ya. Nah, ini berarti daerah penyelesaiannya bukan yang di pinggir-pinggir. Kalau masih kurang yakin lagi, uji titik lagi. Nah, ini kalau saya uji titik pakai angka 0 tadi. Bisa kalian coba uji titik pakai angka 1. Angka 1 itu juga masih di sekitar sini. Dan itu pasti nanti berarti dia bukan di pinggir-pinggir, tapi dia wilayah penyelesaiannya adalah di tengah sini. Ya. Nah, ini ternyata dia wilayah penyelesaian di sini. Nah, lalu kemudian apa yang kita perlu lakukan? Mencari wilayah yang kena arsiran 3 kali. Saya ganti tinta. Nih. Ternyata dia yang kena 3 kali dimulai dari angka 12. Lalu dia berakhir di angka 15. Jadi HP-nya itu X kurang dari 15 kurang dari 12. Atau cara menulisnya, ini kan penyelesaian jadi ini, yang warna merah ini. Bisa juga gini, HP sama dengan X kurang dari 15 dan X lebih dari 12. Nah, ini kayak tadi yang saya komentarin punya pekerjaan Lukman. Kalau dia digabung kayak gini, tanda kata-katanya penghubungnya dan bukan atau ya. Kalau yang atau tuh yang gini. Nah, yang terpisah seperti ini itu pakai kata atau. Nah, kayak gitu langkah-langkahnya. Kurang lebihnya. Saya close. Kembali ke sini ya. Nah, jadi sekali lagi untuk bentuk yang seperti ini contoh yang A tadi udah kita bahas. Ingat syaratnya ini fx lebih besar dari 0 sama gx lebih besar dari 0. Nah, coba sekarang kita coba sama-sama yang B ini soalnya. Saya tunggu kalian coba kirim ke WA saya. Akar 10 min 2x lebih dari x. Akar 10 min 2x lebih dari x. Cari sampai dapat HP-nya. Langkah-langkahnya sama persis. Silahkan, ini yang B aja. Ini yang B ini. Ayo silahkan dicoba. Yang lain yang belum aktif, mohon keaktifannya. Jangan nama-nama itu saja yang lebih sering suka aktif ya. Ayo yang lain juga.
Saya udah kasih contohnya. Bisa saya hapus ya. Jadi caranya sama persis sama yang tadi, cuma angkanya aja yang berbeda. Yo, silahkan dicoba. Terus kirim ke WA saya. Ini saya hapus ya. Mari, jangan ngantuk. Rahma, ayo Rahma, coba. Brigita, Melisa, Melvin, Melinda. Ayo, ayo, ayo. Ayo deh. Coba deh. Jadi fx-nya itu kan jadinya 10 min 2x lebih dari 0. Nah, gx-nya kan x lebih dari 0. Lanjutkan. Lalu I2-nya kedua ruasnya dikuadratkan. 10 min 2x kamu kuadratkan. Lalu x dikuadratkan. Nanti dicari garis bilangannya. Dicari himpunan penyisaannya. Ayo, silahkan. Saya berikan waktu. Saya sudah berusaha. Ya, ini semoga kalian ngerti sih. Semoga ngerti ya caranya. Ayo adik-adik, saya tunggu. Yang B, akar 10 min 2x lebih dari x. Hati-hati di sini ada memuat tanda negatif. Min 2x, hati-hati, x-nya ada negatifnya. Jadi nanti ada yang berubah tanda. Saya udah kasih clue. Ayo, saya tunggu. Masih ada orang di sini, halo. Kalian semua tutup kamera, jadi saya nggak tahu kalian ada di situ atau enggak. Yang nggak buka kamera cuma saya. Masih ada Obaja. Ayo baca, masih di situ. Waduh, gawat ini. Jelita masih di situ. Masih, Miss. Deborah. Masih, Miss. Masih ada. Masih, Miss. Oh iya, iya. Baiklah, masih ada yang di sini, masih ada. Ayo, dicoba nih. Ayo, dikirim ke WA saya supaya saya tahu bahwa kalian aktif. Udah saya kasih clue nih. Saya sudah kasih clue-nya. Sekali lagi ya, kalau kedua ruasnya ada variabel x dan salah satunya akar, kedua ruasnya ada x, salah satunya akar, syaratnya ini. Yang pertama, fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0. Fx itu untuk ruas kiri, gx untuk ruas kanan. Lalu langkah kedua ruas dikuadratkan. Saya kasih langkah-langkahnya secara mendetail. Semoga dimengerti. Harapan saya tuh mengerti kalian. Siapa nih? Ini kirim jawabannya. Saya tunggu. Yang B aja. Belum ya, ini belum ada yang WA saya ya.
Ada Agnes, masih ada. Oh, keluar lagi. Coba ya, saya sambil WA yang lain. Melvin juga nggak ada lagi kah? Tinggal 28, berarti ada tadi 33. Ada 4 orang yang keluar. Bagaimana ini? Mana tadi pulpen saya? Tidak bertahan sampai akhir. Pulpen di mana? Ini kalau udah. Ini saya nyari pulpen sebenarnya. Oh, ini dia. Oh, ada tambah satu lagi. Tadi 28. Sekarang 30, berarti ada yang masuk 2 orang lagi. Yang dia keluar kembali lagi ya. Aduh, terima kasih ya yang udah keluar tapi kembali lagi. Jadi ini soalnya tadi ya, oke, harus maunya hitam. Akar, ini jelek. Akar 10 min 2x, saya lupa apa tadi saya. Lebih besar dari x. Lebih besar dari x. Ya, ini soalnya. Misal yang B. Jadi yang I1 itu syaratnya ada 2. Fx harus lebih besar dari 0. Dan juga Gx itu harus lebih besar dari 0. Fx berarti 10 min 2x itu harus lebih besar dari 0. Lalu x harus lebih besar dari 0. Ini belum selesai nih, kalian lanjutkan. Kalau ini cukup sampai di sini. Lalu yang I kedua, kuadratkan kedua luas. Jadi akar 10 min 2x kalian kuadratkan. Terus kalian kerjakan. Gitu. Oke, coba saya lihat apakah sudah ada. Belum ada yang nge-WA saya. Gawat. Bagaimana ini? Oh, Agnes sudah kembali lagi. Ini saya nggak lihat ada Melvin nih. Melvin nggak ada ya. Udah nggak ada ini. Rahmat juga udah tidak ada di sini. Terus semuanya tutup kameranya, jadi saya nggak lihat. Ini udah saya kasih clue loh. Udah saya kasih petunjuk. Dikit lagi, yuk, nak, yuk. Yalah. Ayolah. Ayo. Belum ada yang nge-WA saya ini.
Lanjutkan aja ini, nah. Ini udah saya tulisin kayak gini nih. Saya juga kayak kehilangan, mana nih? Oh, Gabriela masih ada. Thompson, ayo Thompson. Cobain Thompson. Jelita, ayo Jelita, cobain. Juli nggak ada lagi, Juli. Ada Juli? Juli, oh masih ada. Jacob? Aman? Enggak. Enggak. Ini tinggal terusin aja ini nih. Tinggal terusin aja, nih. Yang di pemfaktorannya bingung. Kenapa bingung, kan tadi udah ada 2 contoh tadi loh. Kalau kamu bingung pemfaktoran, nyari X1 sama X2 itu bisa pakai rumus ABC. Bisa pakai rumus ABC, Dek. Masih ingat nggak rumus ABC apa? Yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kalau bingung pemfaktoran, nyari X1 sama X2-nya itu, kalian bisa gunakan rumus ABC ini, atau rumus persamaan kuadrat ya. Biasanya kita nyebutnya rumus ABC. Ini kayak udah sering nih. Tuh, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu lagi. Jadi nanti X1-nya pilih yang positif. Kalau X2-nya pilih yang negatif. Yang bentuk umumnya gini loh. Kalau kita punya bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi nyari nilai X-nya itu caranya gini, bisa pakai rumus ABC, bisa juga kita faktorkan. Nah, atau bisa juga kita gunakan melengkapi kuadrat sempurna. Kalau cara memfaktorkan, cara paling gampangnya ya tadi, 2 bilangan apa kalau dikali hasilnya C, 2 bilangan apa kalau dijumlahkan hasilnya yang B, gitu. Itu cara paling mudahnya lah, gitu. Saya masih nunggu, siapa tahu ada yang sudah selesai. Baiklah, kita kerjain sama-sama aja untuk menghemat waktu. Ini nanti kita dapat jadi gini ya, min 2X lebih dari min 10, ya nggak sih? Nah, X-nya supaya jadi positif kan harus kita bagi atau kita kali dengan bilangan negatif. Maka ini nanti jadi X kurang dari 5. Semoga kalian tahu dapat 5-nya dari mana. Ini ada langkah yang saya skip. Tapi intinya adalah X lebih dari 5. Jadi nanti kalau kita gambar garis bilangan, misalnya ada 5 di sini. 5 ya. 5. Dan dia kurang dari, berarti dia ke arah kiri. Sorry. Cukup sulit ya gambar di papan tulis. 5, dia kurang dari ya, berarti dia ke arah kiri. 5. Lalu syarat yang kedua, X-nya lebih besar dari 0. 0. 0 dan dia lebih besar, berarti dia ke arah kanan. Nah, sekarang ini kita kuadratkan kedua ruas, berarti 10 min 2X lebih dari X kuadrat. Lalu, jadikan salah satu ruas 0. Nah, saya ulangi ya, jadikan salah satu ruas 0. Maka ini jadi nanti X kuadrat plus 2X min 10. Nah, kita cek ini kira-kira bisa nggak ya di apa namanya, difaktorkan. Kita cek ya, kita cek di sini. Kita misalkan ini adalah X kuadrat plus 2X min 10 sama dengan 0. Kita cek. Di belakang tandanya negatif, berarti ada yang positif,
ada yang negatif. Nah, ini, ini ada Melisa kirim nih. Ada Melisa kirim. Kasih Melisa. Kita cek. Cara ceknya ini. Perhatikan baik-baik. Ini cara paling gampang. Dua bilangan apa kalau dijumlahkan dia negatif 10? Kalau dikali. Kalau dikali dapat negatif 10. Tetapi kalau dia dijumlahkan dia positif 2. Ada nggak kira-kira? Kalau dijumlahkan dia dapat angka 2. Kalau ternyata memang tidak bisa difaktorkan, mau nggak mau, kita harus menggunakan cara yang lain. Nah, sekali lagi, kalau memang dia tidak bisa difaktorkan, ya kita gunakan cara yang lain. Coba, ada nggak sih kemungkinan besar kalau dua bilangan dikali negatif 10, tetapi kalau dijumlahkan positif 2? Coba pikirkan baik-baik, ada nggak sih? Bilangan yang memungkinkan kalau dikalikan hasilnya 10 itu hanya kalau dia 1 kali 10, ya nggak? 2 kali 5. Ada lagi nggak selain dua angka ini? Kayaknya nggak ada ya. Sedangkan kalaupun 1 ditambah 10 itu 11. 10 dikurangi 1 itu bukan 2. 10 dikurangi 1 itu 9 gitu. Sedangkan ini juga. 2 dan 5 ini selisihnya 3. Bukan 2. Berarti nggak mungkin kita menggunakan pemfaktoran. Mau nggak mau kita harus pakai cara yang lain. Kita harus pakai cara yang lain. Nah, cara yang lain tuh saya sajikan di sini ada rumus ABC. Kita bisa juga melengkapi kuadrat sempurna. Nah, coba sekarang kita gunakan rumus ABC. Untuk kasus ini, kita identifikasi dulu nilai A-nya. Nah, di sini kita dapat nilai A-nya. A itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu negatif 10. A itu apa? A itu koefisien dari X kuadrat. Sedangkan 2, B ini koefisien dari X. Sedangkan untuk C itu bilangan yang tidak memuat variabel. Itu negatif 10. Ya udah, kita substitusi aja ke rumus ini nih. X1, 2 sama dengan min B. Berarti min 10 plus minus akar B kuadrat berarti min 10 kuadrat min 4 kali A-nya berapa? A-nya 1, C-nya 2. Kita bagi dengan 2A. 2 kali 1. Jadi 10 plus minus akar. Kita cari nih, 10 dikuadratkan. Itu 100 dikurangi 16. Dapat ya, kok 16, 8 harusnya. Dikurangi 8 per 2. Maka nanti kita akan dapat X yang pertama kita pilih yang positif. 10 ditambah akar dari 92 per 2. Nah, X yang kedua adalah 10 dikurangi akar 92 per 2. Nah, ini cara yang rumus ABC. Kan kalian bekerjanya, belajarnya dari rumah. Jadi diizinkan menggunakan kalkulator, silahkan saja gitu. Cari, yang penting kalian cari tahu caranya. Nah, coba kita cek. Akar 92 itu sebenarnya berapa sih? Berapa akar 92? Ada yang sudah nyoba nyari? Di kalkulator, akar dari 92 itu sekitar 9,6. Ini kan 100 dikurangi 8 itu 92 ya. Nah, ternyata akar 92 itu sekitar 9,6.
Kayak ternyata. Ini langsung aja. Ini saya anggap dia 9,6 ya. 9,6. Ini 9,6. Jadi jangan bingung kalau matu kok jawabannya ada akar-akarnya, Miss. Kok jawabannya ada koma-komanya, kok jawabannya ada pecahan-pecahannya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini kira-kira ya, saya pakai sama dengannya itu agak bergoyang ya. Karena ini 9,6 ini pembulatan. Kita cari langsung aja. 10 ditambah 9,6 itu 19,6 kita bagi 2. Itu 9, sekitar 9,8. Itu X yang pertama. Lalu X yang kedua itu 10 dikurangi 9,6. 0,4 dibagi 2 sama dengan 0,2. Kira kurang lebih adalah 0,2. Oh, ternyata seperti itu. X1-nya itu sekitar 9,8, sedangkan X yang keduanya itu sekitar 0,2. Nah, kalau saya gambar di garis bilangan. Nah, ini kan 0 di sini. 0,2 itu kira-kira lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? 0,2. Itu pasti lebih besar. Miss, Ya. nilai B-nya bukannya 2. Yang mana? Nilai B. Nilai B-nya 2. Iya. Oh, iya ya. Saya salah mensubstitusi. Terima kasih. Ada yang fokus. Terima kasih ada yang fokus. Saya pikir nggak fokus kalian loh. B-nya 2, C-nya yang min 10. Kebalik tadi. Udah bangun belum yang lainnya? Nah, saya ulang ya. Saya ulangi lagi. Yuk, coba bangun lagi. Ini tidak memungkinkan untuk kita faktorkan. Ini tidak memungkinkan untuk kita faktorkan ya. Yakov ya, makanya kita pakai cara yang lain. Ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 10. Maka mau nggak mau, kita gunakan cara yang lain. Kita gunakan cara yang lain, yaitu salah satunya adalah gunakan rumus ABC. Rumus ABC min B. Min B berarti min 2 plus minus akar B kuadrat. 2 kuadrat min 4. A-nya berapa di situ, Nak? A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 10 per 2 kali 1. Berarti min 2 plus minus akar 4. Min jadi plus 40. Coba cek, betul nggak? Nanti kalian iya aja lagi. Saya bilang iya itu iya gitu. Harus peka ya. Ayo nah, ini dibagi 2. 2 kuadrat 4 min 4 kali 1 4 min 10 berarti ini plus 40. Jadi min 2 plus minus akar dari 44 dibagi 2. Yuk coba saya minta tolong. Cari berapa akar 44? 6,6. Berapa? 6,6. 6,6.
Ya, sekitar 6,6 ya. Langsung aja kita ganti akar 44 ini jadi 6,6. Maka X yang pertama itu kita pilih yang positif dulu. Ditambah dengan 6,6 kita bagi 2. Berarti ini kan nanti min 2 ditambah 6,6. Negatif 2 ditambah 6,6 berarti 4,6 dibagi 2 itu sekitar 2,3 positif. Lalu X yang kedua itu adalah min 2 min 6,6 dibagi 2. Berarti min 8,6 negatif 8,6 dibagi 2 itu dapatnya adalah sekitar 4,3. Ini negatif ya. Negatif 4,3. Nah, kalau kita gambar garis bilangannya, coba tunggu saya mau perbaiki garis bilangannya ini. Ini misalnya 0 di sini. 0 lebih besar berarti garis kanan. Ya, di sini kita punya min 4,3 sama 2,3. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, cukup uji titik aja. Uji titik. Pilih salah satu titik. Saya sarankan 0. Dan 0 itu ada di sini. Ada di sini 0. Kamu masukkan 0 di sini, nanti pasti akan dapat 0 lebih dari min 10. Nah, ini pernyataan benar nggak? Ternyata pernyataannya benar. Jadi wilayah penyelesaiannya ada yang di tengah-tengah seperti ini. Ini daerah penyelesaiannya di tengah-tengah gini. Nah, terus nanti hanya tinggal kalian cari arsirannya. Daerah yang kena 3 kali dari atas. Ambil garis. Ya, ternyata dia dimulai dari 0 dan diakhiri dengan angka 5. Nah, ini. Jadi HP-nya adalah X kurang dari 5, X kurang dari 2,3 itu, tunggu. Saya salah gambar. 23, ini kan 5 di sini ya. Misalnya 5 di sini. Berarti 2,3 itu sebelum 5. Wilayah penyelesaiannya di tengah-tengah sini. Oke, sorry. Berarti nanti daerah penyelesaiannya ini. Dari 0 sampai 2,3. X kurang dari 2,3, X kurang dari 0. Jadi ini. Gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu caranya. Tadi sepertinya punya Melisa udah betul yang dikirim ke saya.
Oh iya, Melisa boleh lihat di syarat yang pertama. Coba ya, saya akan share. Melisa ada kirim ke saya. Supaya kalian sama-sama tahu. Jadi untuk soal yang tadi tuh ada Melisa ada kirim ke saya. Udah betul sebenarnya, kan ada satu soal yang perlu kita bahas. Tunggu masih loading. Ya, ini perhatikan yang ini nak ya. Ini yang saya mau komentarin. Kadang kita suka kurang teliti, namanya juga manusia ya. Tapi kita selalu berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini yang syarat nih. Di sini syarat yang I1 ini 10 min 2x lebih dari 0. Nah, di sini variabel x-nya adalah min 2x. Saya selalu sampaikan, sebenarnya konsep aljabar itu tidak ada yang pindah ruas, tapi dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama, dijumlah atau dikurangkan dengan bilangan yang sama. Nah, kasusnya di sini, kenapa saya suruh hati-hati? Kalau kalian langsung pindah ruas, akan terjadi kesalahan untuk pertidaksamaan. Di sini min 2x. Kalau mau x saja, dia harus dibagi dengan min 2. Nah, ketika dia dibagi dengan negatif 2, tandanya harus berubah. Ya, ini tolong ya, Melisa udah paham? Mana Melisa? Ya, Miss. Ya, di situ ya Melisa letak ketidaktepatannya, tapi dari semuanya udah betul sih. Cara nyari X-nya udah betul. Nah, itu Ngapain? kelas. Belajar. Kelas. Ada kelas. Ya, oke. Saya stop share ya. Sekarang saya lanjutkan. Mana tadi papan tulis saya? Tunggu, saya kehilangan kalian. Oke. Ya. Oke. Saya tambah. Jadi yang pertama, sorry, saya mau pakai untuk tidak samaan irasional ya. Yang pertama tadi kita punya bentuk gini. Akar fx lebih dari misalnya A gitu. Atau kita punya akar fx kurang dari A. Atau kita punya akar fx lebih dari sama dengan A. Atau akar fx kurang dari sama dengan A. Kalau ada bentuk seperti ini, syaratnya fx harus lebih besar sama dengan 0. Perhatikan. Lalu bentuk yang kedua, kalau kita punya akar fx lebih dari gx. Nih, perhatikan ya. Nah, tandanya di sini bisa lebih dari, bisa kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini syaratnya fx harus lebih besar dari 0 atau gx lebih dari 0. Perhatikan bedanya. Untuk langkahnya syaratnya saja yang berbeda. Untuk langkah yang kedua ruas dikuadratkan.
Untuk langkah yang kedua sama. Hanya langkah pertama saja yang berbeda. Oke, itu yang mau saya tekankan. Kemudian sekarang ada bentuk yang lain. Saya share. Oke. Share screen saya kelihatan? PowerPoint? Kelihatan ya? Kelihatan, Miss. Nah, ini bentuk yang lain, bentuk yang ketiga ya. Perhatikan, bentuk yang ketiga apa coba? Kedua-duanya memiliki akar dan variabel X. Nah, jadi ada 3 bentuk ya. Ini bentuk yang ketiga. Nah, cara mengerjakannya gimana kalau kayak gini? Kalau kayak gini malah lebih simpel, langsung aja kedua ruas dikuadratkan. Perhatikan. Kalau ketemu soal yang seperti ini, langsung kedua ruas dikuadratkan. Nih, perhatikan nih. Jadi ini kalau kamu bentuknya ketemu fx, mau tandanya apapun ini kebetulan tandanya lebih dari sama dengan ya. Tidak perlu ada syarat-syarat gimana-gimana, langsung aja kedua ruas dikuadratkan ya, supaya akarnya hilang. Jadi langsung kedua ruas dikuadratkan supaya akarnya hilang. Perhatikan dulu langkah pertama nih. Di sini saya sudah tulis jawabannya. Ini bentuk yang ketiga. Jadi jangan bingung, aduh kok beda-beda sih caranya, ya memang caranya mau nggak mau harus berbeda. Setelah kedua ruas dikuadratkan nih, kalian perhatikan akarnya kan hilang nih. Jadikan satu ruas, dapatlah nilai X yang memenuhi. Di sini kita dapat, nah perhatikan di sini, ini kan min 6X, lebih dari sama dengan min 14. Sampai di sini tandanya berubah. Kenapa dia berubah? Karena di sini min 6. Ada negatif di depan X-nya. Negatif 6X. Makanya di sini jadi X kurang dari sama dengan 14/6. Di langkah-langkahnya saya ulangi, kalau kedua ruas kiri kanan sama-sama ada akarnya, langsung yang pertama adalah kalian kuadratkan dua-duanya supaya akarnya hilang. Setelah itu sederhanakan, jadikan satu ruas. Nah, udah sederhanakan, terus hati-hati lihat apakah variabel X yang memuat negatif atau tidak. Kalau variabel X-nya tidak memuat negatif, itu tidak mempengaruhi tanda. Oke, udah sampai di sini. Berikutnya adalah, nah perhatikan ini, langkahnya nggak selesai sampai di situ ya. Nah, ini justru syaratnya di langkah yang kedua. Tentukan syarat bahwa bentuk akar harus selalu bernilai positif sama dengan 0. Jadi, untuk yang kasus ini, langkahnya dibalik. Jadi, I1-nya adalah kedua ruas dikuadratkan, sedangkan I yang kedua itu kita berbicara syarat. Nah, perhatikan syarat. Bentuk akar harus selalu bernilai positif atau sama dengan 0. Berarti Fx harus lebih besar sama dengan 0 dan juga Gx harus lebih besar sama dengan 0. Tapi sebenarnya mau syaratnya dulu dicari nggak apa-apa sih. Mana-mana ya. Jadi intinya 2 kali harus dicari. Kalau udah dicari irisannya.
Kalau sudah dicari irisannya. Nah, ini kan sudah saya bahas. Saya akan ulangi lagi mengerjakan soal ini. Kalian cukup perhatikan baik-baik. Cukup perhatikan baik-baik. Di sini saya punya soal akar x kuadrat min 3x plus 4 lebih besar sama dengan akar 2x kuadrat plus x min 10. Oke, saya akan kerjakan. Jadi saya akan berhenti di jam 10. Saya akan share, saya stop share. Saya akan kerjakan lagi ini. Mana tadi? Susah banget sih. Ya, saya akan save bantu tulis. Nah, ini bentuk pertama, bentuk kedua. Sekarang kita ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu adalah kedua-duanya. Yang ketiga, akar fx lebih besar sama dengan akar gx. Nah, untuk kasus ini, tanda pertidaksamaannya bisa saja kurang dari, bisa saja lebih dari, dan lain sebagainya ya. Jadi langkah yang pertama, kedua ruas dikuadratkan. Langkah yang kedua, cari syaratnya. Itu fx harus lebih besar sama dengan 0, gx harus lebih besar sama dengan 0. Bedanya di situ. Di bentuk 1, 2, 3. Baik, saya mulai dengan contoh soal. Tadi ada soal gini, akar x kuadrat min 3x plus 4 lebih besar sama dengan akar 2x plus x min 10. Kita kerjakan di satu dulu. Kenapa langkahnya dibalik? Sebenarnya karena yang lebih mudah adalah dia dikuadratkan dulu kedua ruas, baru syaratnya. Sebenarnya kalau mau syaratnya dulu juga boleh ya, jadi ini bukan suatu patokan ya. Ini kedua ruas dikuadratkan, jadinya akarnya nanti hilang, kita akan ketemu x kuadrat min 3x plus 4 lebih dari 2x plus x di kuadrat ya, min 10. Ini ternyata nggak ada duanya ya. Saya salah nulis. Nah, tadi. Yang keduanya nggak ada.
Ya langsung X kuadrat. Ternyata di PowerPoint saya yang ada kesalahan ya. Biar aja, biar memudahkan contoh soalnya. Ini jadikan X saja. X kuadrat plus X. Jadi contoh soalnya ini ya. PowerPoint saya ada kesalahan. Kalau udah jadikan satu ruas, kebetulan nanti ini jadi X kuadrat, ini min X kuadrat, min 3X, min X, plus 4, plus 10. Lebih besar dari 0. Itu ini habis. Jadi min 4X plus 16 lebih besar dari 0. Ini supaya bisa difaktorkan, soalnya saya modifikasi ya. Ini jadi ini 3X. Supaya nanti bisa difaktorkan. Di PowerPoint saya yang salah menulis. Nanti jadi min 6X lebih dari sama dengan min 16. Nah, disinilah letak posisinya supaya dia berubah. Ini kita bagi min 6. Nah, karena dia dibagi negatif, maka nanti X jadi kurang dari sama dengan 16 per 6. Kok 16? 14. Ini kan 4 tambah 10 jadi 14. Gitu. Jadi kalau digambar garis bilangan, misalnya 14 per 6 di sini. 14 per 6 itu sekitar 2,6. 2,3 itu. 14 per 6 kurang dari, jadi ke arah sana. Jadi sekali lagi, kalau ada bentuk, kiri kanan dia adalah akar, supaya gampang, langkah pertama, kuadratkan dulu kedua ruas. Nah, baru langkah yang kedua kita masuk di syarat. Baru masuk di syarat. Kita simpan dulu, kita ingat ini hasil jawabannya. Saya akan tulis ulang lagi di papan tulis yang baru. X kuadrat. Jadi tadi soalnya gini, akar. Aduh, gimana sih, nulisnya susah sekali, saudaraku. Akar X kuadrat min 3X plus 4 lebih dari sama dengan akar X kuadrat min plus 3X min 10. Ya berarti fx-nya itu adalah X kuadrat min 3X plus 4. Sedangkan Gx-nya itu adalah
X kuadrat plus 3X min 10. Nih ya. Nah, kita cari syaratnya. Syaratnya adalah fx harus lebih besar sama dengan 0, gx harus lebih besar sama dengan 0. Maka nanti jadi x kuadrat min 3x plus 4 lebih besar sama dengan 0. Ini nanti bisa difaktorkan nih kebetulan. Ini x dua-duanya negatif. Kalau dikalikan itu 4, tetapi kalau dijumlahkan dia positif. Ini harusnya bukan negatif 4 ini. Negatif 4. Negatif 4. Positif 4. Kalau positif 4 kira-kira bisa nggak? Nggak bisa difaktorkan. Coba ya, ini kita lihat dulu kan tulisannya sini. Min 3x. Min 3x. Plus 3x. Ini sepertinya soalnya saya anulir deh. Ini nggak bisa, ini harusnya. Ini. Saya akan cari contoh soal yang lain lah. Nggak bisa itu soalnya. Ini jadi yang paling simpel. Jangan ke yang kuadrat dulu. Jadi kalian bingung lagi. Ini yang cari yang paling simpel dulu ya. Akar X min 1 lebih dari akar 3 min X. Ya, ini dua-duanya adalah punya akar. Jadi langkah yang pertama langsung aja ini kuadratkan. Agak panjang kalau ngebahas soal yang tadi, jadi saya anulir dulu, saya keep dulu. Kita pakai soal yang simple ini dulu. Ini kita akan langsung dapat X min 1 lebih dari 3 min X. Jadikan satu ruas jadi X plus X min 1 min 3 lebih dari 0. Maka 2X min 4 lebih dari 0. 2X lebih dari 4, X lebih dari 2. Oke, X lebih dari 2. Nanti aja gambarnya. Lalu syarat yang kedua, ini untuk fx sedangkan ini yang gx. Jadi syarat yang pertama itu fx harus lebih besar sama dengan 0, berarti x min 1 lebih besar sama dengan 0, x-nya harus lebih besar sama dengan 1. Lalu yang syarat yang kedua, 3 min x lebih besar sama dengan 0, berarti min x lebih besar sama dengan min 3. X lebih kurang dari sama dengan 3. Ini soal yang paling simpel yang saya temukan. Jadi nanti supaya kalian nggak bingung. Jadi kalau kita gambar tiga-tiganya, ini angka 2 di sini. Lebih dari berarti dia ke arah kanan, nggak pakai sama dengan ya. Lalu X lebih dari sama dengan 1. Angka 1, ini misalnya di sini 1, saya lingkarin. 1 di sini. Dia ke arah kanan juga. Oh, tunggu, saya salah gambar. 1 itu harusnya dia sebelum angka 2. Jadi 1 di sini.
dan dia pakai sama dengan ya ini. Lalu yang terakhir X kurang dari 3. 3 itu di sini. Dan dia sama diurut ya. 1, 2, 3. Oh, udah betul ya jauh gambarnya. Karena kurang dari dia ke arah kiri. Miss, Ya, syaratnya itu jadi berubah ada sama dengannya gitu. enggak berubah, Dek. Kan tadi 3 bentuk. Tadi ada 3 bentuk. Kalau untuk yang bentuk kedua ruas ini, syaratnya memang fx harus lebih besar sama dengan 0, sama gx lebih besar sama dengan 0. Iya, syaratnya harus pakai sama dengan. Untuk Oke, yang Miss, makasih. seperti ini ya. Jadi bukan berubah sama dengan. Tapi ini artinya adalah bentuk akar nggak boleh dia nih negatif. Kalau udah kayak gini, cari irisannya. Yang kena 3 kali arsir. Nah, jelas di sini 2. Nah, ini ya yang kotak paling bawah yang saya warna merahin ini. Jadi HP sama dengan X kurang dari sama dengan 3 kurang dari 2. Nah, 2-nya ini nggak pakai sama dengan, 3-nya pakai sama dengan. Nah, ini contoh yang paling simpel. Oke, saya ringkaskan kembali sedikit. Oke, saya ingatkan kembali ya. Jadi kita ada 3 bentuk. Yang pertama itu kalau dia bentuknya akar fx kurang dari a. Ini dengan catatan tandanya bisa berubah ya. Bisa dia lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi mana-mana. Ini syaratnya fx harus lebih besar sama dengan 0. Lalu bentuk yang kedua itu adalah akar fx, misalnya ini lebih dari gx. Ya, sekali lagi ini dengan catatan bahwa tandanya ini bisa apa saja, bisa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kayak gitu ya. Maka syaratnya, ini syaratnya ada 2. Perhatikan. Apa yang pertama, fx-nya harus lebih dari 0, gx-nya lebih dari 0. Ini nggak pakai sama dengan ya syaratnya. Lalu bentuk yang ketiga, ini bentuk yang ketiga kalau dua-duanya ruas kiri kanan ada akarnya. Ini mau gx dulu, mau fx dulu. Mana sebenarnya? Nah, dengan catatan juga tandanya ini boleh apa saja ini. Soalnya bisa muncul apa saja. Bisa lebih dari sama, lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Gitu ya. Kalau ini syaratnya tadi fx lebih dari sama dengan 0, gx lebih dari sama dengan 0. Nah, tolong di notice atau diingat masing-masing bentuk dan syaratnya ya, kurang lebih hampir sama tapi tak serupa gitu. Dan intinya di langkah yang berikutnya itu pokoknya ada kedua ruas dikuadratkan. Ada kedua ruas dikuadratkan. Dengan tujuan apa kedua ruas dikuadratkan? Supaya bentuk akarnya itu hilang, supaya bentuk akarnya hilang. Nah, itu ya. Jadi pagi ini kita sudah dapat 3 bentuk ya, 3 bentuk pertidaksamaan irasional dengan masing-masing cara penyelesaiannya.
Coba kalian nanti boleh membedakan. Oke, sampai di sini saja karena saya ada sedikit acara sampai jam 10 dan waktu kalian juga harusnya istirahat. Kalian boleh istirahat. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh lewat Japri ya. Boleh lewat Japri. Tapi yang paling diingat pokoknya ini syarat ini. Tolong diingat sekali. Karena masing-masing soal beda bentuk. Suara belum masuk dari Oke, nanti lanjut kita. Oke, baik, saya kira waktu kita sudah. Ya, kita akan tutup kelas kita. Kita mulai kita bicarakan sekarang ini. Terima kasih, Mama. Boleh minta bantuan salah satu orang untuk pimpin doa. Boleh kita bertemu pada pagi hari ini. Dan juga kepada pimpinan kami, Bapak Nanadir Panjaitan bersama Ibu ya, saya kehilangan kalian. Dan juga kepada Pak Asdiani, Dewi, Pedi, kemudian juga satu lagi ini namanya. Zoom saya mohon maaf ya tadi Zoom saya tuh error jadi keluar. Jadi kita tutup dulu kelas kita ya Naya dengan doa. Boleh Felinda berdoa? Ya, Miss. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, khususnya dalam kami menyelesaikan kelas TK kami, Bapak. Hingga sampai saat ini kami sudah menyelesaikannya. Terima kasih juga atas Miss Dewi yang sudah mengajar kami, dan saat ini kami akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Terima kasih Bapak, lindungi dan jaga kami satu hari ini dimanapun kami berada, karena kami berdoa hanya dalam anak-Mu Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih, Miss. Terima kasih Pak Simohan. Selamat pagi untuk semua. Boleh di end ya. Rekan-rekan seperjuangan dalam